Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Sehat selalu dan tetap semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya Asmalaili, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 57 Pekanbaru. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sajikan nanti, saya memperlihatkan dulu bagaimana kami berkolaborasi di Lokakarya 2 di SMP 10. Nah, kami di sini diajarkan selalu yaitu tergerak, bergerak, dan selalu menggerakkan. Materi yang akan saya tampilkan kali ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya akan membuat kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, dan refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Nah, koneksi antar materi yang Bapak Ibu bisa lihat yaitu dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dan dikaitkan dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam Visi Guru Penggerak, saya bekerja sama dengan rekan guru dalam membuat visi sekolah dan juga dengan orang tua siswa. Nah, dikaitkan juga dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, yaitu salah satunya adalah bersalaman dengan guru. Nah, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah itu saya sebagai seorang guru penggerak, saya sangat krusial dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya harus mengintegrasikan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol institusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga institusi dengan prinsip-prinsip dalam filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Nah, di sini saya mempraktikkan disiplin positif dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu siswa memahami nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan cara mengelola konflik dengan baik. Ketiga, ketika siswa melakukan kesalahan, saya memberikan konsekuensi yang relevan dan mendukung pembelajaran. Keempat, membangun hubungan yang positif dengan siswa yang didasari oleh saling percaya dan rasa hormat. Kelima, saya memfasilitasi siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dan mencari solusi bersama. Keenam, saya bekerja sama dengan orang tua untuk mengkomunikasikan dan mempraktikkan prinsip-prinsip disiplin positif di rumah dan di sekolah. Nah, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini itu adalah mengedepankan prinsip ingarso sungtolodo ing madya mangengkarso tuturi handayani. Dalam konteks ini, saya sebagai guru penggerak harus menginspirasi siswa saya untuk mencari dan mengejar tujuan yang tinggi. Saya adalah teladan dalam membentuk karakter siswa, seperti yang dianjurkan oleh Dewantara. Nah, nilai dan guru penggerak, sebagai guru penggerak, saya adalah agen perubahan di sekolah. Saya harus mempraktikkan nilai-nilai seperti keadilan, integritas, kerjasama, dan inovasi. Melalui peran saya memberikan contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Visi guru penggerak adalah menginspirasi siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dan memiliki visi yang tinggi. Saya harus mendefinisikan visi ini untuk diri saya dan siswa saya, dan membantu siswa mengembangkan visi pribadi mereka. Dengan ini, saya menciptakan tujuan yang jelas dan meningkatkan motivasi siswa. Kemudian menggabungkan disiplin positif dalam pendekatan saya membantu menciptakan lingkungan di mana siswa belajar aturan dan etika dengan cara yang mendukung perkembangan mereka. Ini menciptakan budaya di mana tanggung jawab pribadi dihargai. Dalam motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, saya harus memahami konsep motivasi perilaku manusia dengan memadukan penghargaan yang sesuai dengan hukuman yang adil. Ini membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka yang sesuai dengan prinsip keadilan Ki Hajar Dewantara. Nah, posisi kontrol restitusi. Prinsip ini mengajarkan bahwa ketika kesalahan terjadi, siswa harus memperbaiki kerusakan yang disebabkan. Sebagai guru penggerak, saya bisa membimbing siswa untuk memahami tanggung jawab dan bekerja untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menciptakan sikap bertanggung jawab. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu membangun
Keyakinan di antara siswa tentang potensi mereka dan kemampuan mereka untuk sukses adalah esensial dalam menciptakan budaya positif. Dengan keyakinan ini, siswa akan lebih termotivasi untuk mencapai visi yang saya tunjukkan. Kemudian mengintegrasikan konsep segitiga restitusi. Itu membantu siswa untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap orang lain dan komunitas. Ini mempromosikan kerjasama dan rasa tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Nah, refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif adalah sebagai guru penggerak, saya memiliki pemahaman mendalam tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari dalam modul ini, termasuk disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya telah mempelajari bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Nah, ini adalah pemahaman saya tentang eh, budaya positif. Saya memahami pentingnya menggunakan pendekatan disiplin positif dalam mengelola kelas dan memandu perilaku siswa. Ini tidak hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga tentang membangun hubungan positif dengan siswa, mengajarkan tanggung jawab, dan membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Teori kontrol membantu saya memahami pentingnya memberikan siswa kontrol sebagian atas tindakan mereka. Ini memungkinkan mereka merasa memiliki peran dalam pembelajaran mereka yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Nah, saya telah belajar berbagai teori motivasi manusia seperti teori motivasi ekspektasi, teori dibutuhkan, dan teori penghargaan. Ini membantu saya merancang pengalaman belajar yang lebih termotivasi bagi siswa. Dengan memahami bahwa motivasi bisa berasal dari berbagai sumber, saya menyadari bahwa guru memiliki peran penting dalam mengendalikan kelas dan lingkungan belajar. Namun, posisi kontrol ini harus diimbangi dengan memberikan siswa kesempatan untuk memiliki kontrol sebagian atas pembelajaran mereka. Nah, Bapak Ibu, saya memahami pentingnya memenuhi kebutuhan dasar fisik, emosional, dan sosial siswa. Siswa yang merasa aman, diberdayakan, dan dihormati akan lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa keyakinan kelas adalah fondasi untuk menciptakan budaya positif di ruang kelas. Keyakinan ini menciptakan norma dan harapan yang memandu perilaku siswa dan membantu mereka mencapai visi yang telah ditetapkan. Konsep segitiga restitusi telah mengajarkan saya bagaimana menghadapi konflik dan kesalahan dalam konteks restoratif. Ini membantu saya memahami pentingnya berkomunikasi secara efektif, memahami dampak tindakan, dan bergerak menuju pemulihan dan perbaikan. Dan yang di luar dugaan saya adalah pemberian hukuman terhadap siswa. Itu dalam pembelajaran budaya positif ini. Selama ini saya salah besar. Ternyata memberi hukuman terhadap siswa berakibat siswa menjadi dendam dan menutupi kesalahan mereka karena takut dihukum. Dengan belajar segitiga restitusi, saya memahami bagaimana siswa memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, hal yang menarik dan di luar dugaan adalah sejauh mana pendekatan-pendekatan ini dapat saling terkait dan saling memperkuat. Saya telah menyadari bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang sesuai untuk setiap situasi. Dan sebagai guru penggerak, saya harus memiliki keterampilan dalam menggabungkan dan menyesuaikan konsep-konsep ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelas serta siswa. Selain itu, penting untuk memahami bahwa setiap siswa itu unik dan pendekatan yang efektif mungkin bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Mempelajari konsep-konsep ini telah memperluas wawasan saya tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan holistik siswa. Nah, Bapak Ibu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul budaya positif ini? Saya menjadi lebih berfokus pada pemahaman dan hubungan dengan siswa. Saya menyadari bahwa budaya positif memerlukan dasar pemahaman yang kuat antara guru dan siswa. Ini berarti saya lebih peduli untuk memahami latar belakang, kebutuhan, dan minat individu siswa. Saya juga mencoba membangun hubungan yang positif dan saling percaya. Saya menjadi lebih fleksibel dalam pendekatan pengelolaan kelas dan pembelajaran. Saya menyadari bahwa satu pendekatan atau aturan tidak selalu berlaku untuk semua siswa atau situasi. Oleh karena itu, saya menjadi lebih cenderung menggunakan pendekatan yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan individu dan situasi. Saya lebih berhati-hati dalam penggunaan hukuman dan penghargaan. Saya menyadari bahwa hukuman yang berlebihan atau tidak relevan dapat merusak hubungan dengan siswa, sementara penghargaan yang tidak tepat dapat memberikan motivasi yang tidak positif.
Nah, tapi penghargaan yang tepat itu dapat memberikan motivasi yang positif. Saya berusaha untuk menjaga keseimbangan yang baik antara keduanya. Saya telah memperkuat peran saya dalam mengembangkan keyakinan kelas. Saya berusaha untuk mendefinisikan norma dan harapan yang positif. Dan saya melibatkan siswa dalam pembentukan dan pemeliharaan budaya kelas yang mendukung pembelajaran. Konsep segitiga restitusi telah membuat saya lebih terbuka terhadap pendekatan restoratif dalam menghadapi konflik dan masalah perilaku. Saya menjadi lebih berfokus pada komunikasi yang efektif, pemahaman dampak tindakan, dan upaya pemulihan. Nah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Saya telah memperkuat upaya untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Saya memahami bahwa ketika siswa merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka, mereka lebih termotivasi dan diberdayakan. Saya berusaha untuk mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam visi dan budaya sekolah secara keseluruhan. Saya percaya bahwa perubahan yang signifikan memerlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh komunitas sekolah. Terlebih lagi, pemahaman saya tentang bagaimana menciptakan budaya positif tidak hanya berfokus pada kebajikan dan prosedur, tetapi juga elemen-elemen yang lebih mendalam, seperti pemahaman empati, keterlibatan siswa, dan pembentukan komunitas yang mendukung. Modul ini telah membantu saya melihat pentingnya pendekatan yang holistik dan berfokus pada perkembangan siswa sebagai individu. Nah, sebagai guru, saya telah mengalami sejumlah pengalaman yang berkaitan dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya. Nah, ini adalah pengalaman yang relevan yang saya hadapi, yaitu penerapan disiplin positif. Saya pernah menghadapi situasi di mana siswa melanggar aturan kelas. Sebagai guru penggerak, saya mencoba menerapkan pendekatan disiplin positif dengan lebih banyak fokus pada pengajaran daripada hukuman. Saya berbicara secara individual dengan siswa, mencoba memahami alasan perilaku mereka, dan berusaha mencari solusi bersama yang lebih konstruktif daripada hukuman tradisional. Hasilnya adalah perbaikan dalam hubungan antara saya dan siswa tersebut. Posisi kontrol restitusi, saya mengalami situasi konflik di antara siswa yang memerlukan pendekatan posisi kontrol restitusi. Saya menyadari bahwa memberi siswa tanggung jawab dalam memperbaiki konflik dan restitusi kesalahan mereka mendorong mempertanggungjawabkan dan pertumbuhan. Hal ini memungkinkan siswa terlibat dalam mencari solusi, membuat permintaan maaf, dan memperbaiki hubungan. Dalam menciptakan budaya positif, saya terlibat kepada pentingnya membangun keyakinan kelas yang positif dan inklusif. Saya melibatkan siswa dalam proses pembentukan norma dan harapan kelas. Siswa merasa memiliki peran dalam pembentukan budaya kelas yang berdampak positif pada partisipasi dan kepatuhan mereka. Nah, segitiga restitusi itu adalah saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini untuk menghadapi konflik di antara siswa. Pendekatan ini melibatkan peran saya sebagai mediator dalam membantu siswa berkomunikasi, memahami dampak tindakan mereka, dan mencari solusi yang baik untuk semua pihak. Hasilnya adalah penyelesaian yang lebih adil dan perasaan kedamaian di kelas. Ketika mengalami berbagai situasi yang terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, saya merasakan beragam perasaan. Berikut adalah beberapa perasaan yang muncul dalam konteks ini. Saya merasa puas ketika melihat perubahan positif dalam perilaku dan hubungan antara siswa. Ini membuat saya yakin bahwa pendekatan yang saya gunakan efektif dalam menciptakan budaya positif di kelas. Terkadang saya merasa prihatin saat menghadapi situasi konflik atau pelanggaran aturan. Namun, pemahaman konsep disiplin positif dan segitiga restitusi membantu saya merasa lebih siap untuk mengatasi situasi tersebut dengan pendekatan yang lebih konstruktif. Penerapan konsep-konsep inti memberikan saya kepercayaan diri dalam menjalankan peran sebagai guru penggerak. Saya merasa lebih mampu mengelola kelas dan menghadapi tantangan dalam menciptakan budaya positif. Melihat siswa terlibat dalam proses pemecahan masalah dan memperbaiki kesalahan mereka memberi saya perasaan pemenuhan. Saya merasa bahwa pendekatan ini membantu siswa tumbuh dan belajar dari pengalaman mereka. Saya merasa lebih optimis tentang potensi siswa untuk tumbuh dan berkembang, bahkan setelah melakukan kesalahan. Saya menyadari bahwa melalui pendekatan yang tepat, kita dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan memperbaiki diri. Dalam pengalaman saya, dalam menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah, saya mengidentifikasi hal-hal yang sudah baik dan beberapa aspek yang perlu diperbaiki.
Nah, hal yang sudah baik adalah saya merasa bahwa penerapan disiplin positif sudah efektif dalam menciptakan lingkungan kelas yang lebih kondusif untuk belajar. Ini mencakup penggunaan strategi penguatan positif dan pembelajaran dari kesalahan. Saya telah berhasil menggunakan teori motivasi untuk mendorong partisipasi aktif siswa, menerapkan penghargaan yang tepat dan memberikan umpan balik positif telah membantu meningkatkan motivasi siswa. Memahami kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, pengakuan, dan hubungan sosial telah membantu saya merancang pembelajaran yang lebih memadai. Konsep segitiga restitusi telah membantu saya mengatasi konflik dan masalah perilaku siswa dengan lebih konstruktif. Ini telah membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Nah, hal yang perlu diperbaiki yaitu penggunaan hukuman. Terkadang saya merasa perlu memperbaiki penggunaan hukuman. Meskipun penting untuk menegakkan aturan, hukuman harus diimbangi dengan pendekatan yang lebih mendidik, seperti diskusi dan pemberian kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Saya menyadari bahwa terlalu banyak kontrol dari guru dapat menghambat perkembangan otonomi dan tanggung jawab siswa. Saya perlu lebih memahami bagaimana mereka memberikan siswa lebih banyak kendali dalam pembelajaran mereka. Penting untuk terus membangun keyakinan kelas, terutama dalam hal tujuan bersama dan ekspektasi yang telah disepakati. Ini akan memastikan bahwa semua anggota kelas merasa termotivasi untuk menciptakan budaya positif. Yang selanjutnya, saya perlu lebih memperhatikan keterlibatan orang tua dan staf sekolah dalam menciptakan budaya positif. Kolaborasi dengan mereka dapat memperkuat upaya dalam membangun budaya positif yang konsisten di seluruh sekolah. Nah, sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Malah saya memberikan hukuman kepada siswa. Nah, ada beberapa hal penting yang bisa mendukung proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah selain konsep-konsep yang telah dibahas dalam modul ini, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa dan rekan guru. Guru penggerak sangat penting memahami prinsip-prinsip kepemimpinan seperti membimbing, memberikan contoh yang baik, dan memotivasi. Guru penggerak perlu memahami bagaimana mengelola konflik dengan bijaksana dan mencari solusi yang mempromosikan perdamaian dan kolaborasi. Kemudian guru penggerak itu harus mampu berpikir kritis dan kreatif. Serta guru penggerak perlu memiliki keterampilan dalam menilai dan memantau progres siswa dan kemajuan dalam menciptakan budaya positif. Ini melibatkan pengumpulan data dan refleksi berkelanjutan. Demikianlah Bapak Guru Hebat tentang penjelasan modul uh, koneksi antar materi ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga hasil presentasi modul 1.4A8 ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.